Siapakah sebenarnya Isaac Newton? Dan bagaimana kisah hidupnya? Kali ini saya akan bahas kisah hidup Isaac Newton secara singkat. Pada abad ke-17, dunia Eroppa berada dalam masa transisi besar. Sains dan kepercayaan lama saling bertabrakan. Di tengah zaman penuh ketidakpastian itu, pada tanggal 4 Januari 1643, di sebuah desa kecil bernama Woolsthorpe by Colsterworth, Inggris, lahirlah seorang bayi mungil bernama Isaac Newton. Bayi itu lahir terlalu dini, begitu kecil hingga perawat mengatakan ia mungkin tidak akan bertahan hidup. Namun takdir punya rencana lain. Dari tubuh kecil itulah lahir seorang raksasa dalam dunia ilmu pengetahuan. Ia bersumpah untuk menjadi siswa paling cerdas di sekolah. Sejak saat itu, ia mempelajari segala hal dengan semangat luar biasa. Dan benar saja, ia menjadi yang terbaik di kelas. Dari sinilah ambisi dan ketekunan Newton mulai terlihat. Pada tahun 1681, Newton diterima di Universitas Cambridge, tempat yang kelak menjadi saksi lahirnya ide-ide besar. Ayah Newton meninggal sebelum ia lahir, dan ibunya, Hannah Ayscough, menikah lagi saat Newton masih balita. Ia pun ditinggalkan untuk diasuh oleh neneknya. Masa kecil Newton penuh kesunyian, dan jarang bermain dengan anak-anak lain. Lebih suka mengurung diri, membuat alat-alat mekanik sederhana seperti kincir angin, kecil, jam air, dan mainan dari kayu. Sejak dini, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang tak biasa terhadap alam dan benda-benda di sekitarnya. Ketika remaja, Newton bersekolah di King's School, Grantham. Awalnya ia bukan murid istimewa, malah sering dianggap pemalu dan pendiam. Namun suatu hari, ia terlibat pertengkaran kecil dengan teman sekelasnya yang mengejek. Newton membalas ejekan itu bukan dengan amarah, melainkan tekad. Di sana ia mempelajari karya para ilmuwan besar seperti Galileo Galilei, René Descartes, dan Johannes Kepler. Namun Newton tidak puas hanya dengan mempelajari teori orang lain, ia ingin menemukan hukum alam dengan caranya sendiri. Namun nasib kembali berbelok. Pada tahun 1665, wabah pes hitam melanda Inggris. Universitas ditutup dan Newton dipaksa pulang ke kampung halamannya di Woolsthorpe. Di saat banyak orang bersembunyi dari maut, Newton justru tenggelam dalam pemikiran. Dalam kesendirian di rumahnya yang sederhana, ia mulai bereksperimen. Ia bermain dengan cahaya dan prisma, menulis rumus dan merenungkan misteri langit. Suatu hari, ketika duduk di bawah pohon apel di kebunnya, ia melihat buah apel jatuh ke tanah. Dari peristiwa sederhana itu, muncul pertanyaan yang mengubah dunia. Mengapa apel selalu jatuh lurus ke bawah? Mengapa tidak ke samping atau ke atas? Pertanyaan itu membawanya pada kesimpulan bahwa ada gaya tak terlihat yang menarik benda ke arah bumi. Lebih jauh lagi, ia membayangkan bahwa gaya itu juga bekerja pada bulan dan planet-planet di langit. Dari sinilah lahir gagasan tentang gravitasi universal. Selama 2 tahun di pengasingan itu, Newton menemukan 3 hal besar, yaitu 1. Hukum gerak, yang menjelaskan bagaimana benda bergerak dan bereaksi terhadap gaya. 2. Teori gravitasi yang menyatukan hukum bumi dan hukum langit. Tujuan eksperimen cahaya, yang membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum warna. Ketiganya menjadi fondasi bagi ilmu fisika modern. Ironisnya, sebagian besar ide-ide besar itu muncul ketika Newton berusia hanya sekitar 23 tahun, di mana banyak orang masih mencari jati diri. Beberapa tahun kemudian, Newton kembali ke Cambridge dan menjadi profesor matematika. Ia menulis karyanya yang paling legendaris, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, atau The Mathematical Principles of Natural Philosophy, diterbitkan pada tahun 1687. Dalam buku inilah ia menjelaskan 3 hukum gerak yang kini dikenal sebagai Hukum Newton Y dan Theresiu. 1. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus, beraturan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. 2. Percepatan, suatu sebanding dengan gaya yang dikenakan dan berbanding terbalik dengan masanya. 3. Setiap aksi selalu memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Hukum-hukum itu sederhana, namun mengubah cara manusia memahami alam semesta. Dengan rumus-rumusnya, Newton membuktikan bahwa gerakan bulan dan planet bisa dijelaskan menggunakan hukum yang sama. Dengan gerak batu yang jatuh di bumi, alam semesta ternyata tidaklah misterius atau ajaib, melainkan
teratur dan dapat dipahami dengan matematika. Dunia yang dulu dijelaskan dengan mitos, kini bisa dijelaskan dengan angka dan logika. Selain fisika, Newton juga membuat terobosan besar di bidang optika. Ia mempelajari cahaya dengan menggunakan prisma dan menemukan bahwa cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna pelangi. Dari sinilah ia menyimpulkan bahwa warna bukan berasal dari kaca atau udara, melainkan bagian alami dari cahaya itu sendiri. Penemuan ini mengguncang banyak ilmuwan, termasuk Robert Hooke, yang ingin menjadi rival berat Newton di Royal Society. Untuk membuktikan teorinya, Newton membuat teleskop reflektor, teleskop pertama yang menggunakan cermin, bukan lensa. Alat ini lebih kecil, namun memiliki kejernihan gambar luar biasa. Penemuan itu membuatnya terkenal dan membawanya bergabung dengan Royal Society, organisasi ilmiah paling bergengsi di Inggris kala itu. Namun Newton bukan hanya ilmuwan yang jenius. Ia juga manusia yang rumit. Dia dikenal sangat tertutup, mudah tersinggung, dan sering terobsesi dengan penemuannya. Dia berdebat keras dengan ilmuwan lain, terutama dengan Robert Hooke dan Gottfried Leibniz, yang juga meneliti kalkulus. Perselisihan ini berlangsung bertahun-tahun, bahkan setelah kematian mereka. Selama 2 tahun di pengasingan itu, Newton menemukan 3 hal besar, yaitu: 1. Hukum gerak, yang menjelaskan bagaimana benda bergerak dan bereaksi terhadap gaya. 2. Teori gravitasi yang menyatukan hukum bumi dan hukum langit. Tujuan eksperimen cahaya, yang membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari spektrum warna. Ketiganya menjadi fondasi bagi ilmu fisika modern. Ironisnya, sebagian besar ide-ide besar itu muncul ketika Newton berusia hanya sekitar 23 tahun, di mana banyak orang masih mencari jati diri. Beberapa tahun kemudian, Newton kembali ke Cambridge dan menjadi profesor matematika. Ia menulis karyanya yang paling legendaris, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, atau The Mathematical Principles of Natural Philosophy, diterbitkan pada tahun 1987. Dalam buku inilah ia menjelaskan 3 hukum gerak yang kini dikenal sebagai hukum Newton Y dan There's U. 1. Benda akan tetap diam atau bergerak lurus, beraturan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. 2. Percepatan. Suatu benda sebanding dengan gaya yang dikenakan dan berbanding terbalik dengan masanya. 3. Setiap aksi selalu memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Hukum-hukum itu sederhana, namun mengubah cara manusia memahami alam semesta. Dengan rumus-rumusnya, Newton membuktikan bahwa gerakan bulan dan planet bisa dijelaskan menggunakan hukum yang sama. Dengan gerak batu yang jatuh di bumi, alam semesta ternyata tidaklah misterius atau ajaib, melainkan teratur dan dapat dipahami dengan matematika. Dunia yang dulu dijelaskan dengan mitos, kini bisa dijelaskan dengan angka dan logika. Selain fisika, Newton juga membuat terobosan besar di bidang optika. Ia mempelajari cahaya dengan menggunakan prisma dan menemukan bahwa cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna pelangi. Dari sinilah ia menyimpulkan bahwa warna bukan berasal dari kaca atau udara, melainkan bagian alami dari cahaya itu sendiri. Penemuan ini mengguncang banyak ilmuwan, termasuk Robert Hooke, yang ingin menjadi rival berat Newton di Royal Society. Untuk membuktikan teorinya, Newton membuat teleskop reflektor, teleskop pertama yang menggunakan cermin, bukan lensa. Alat ini lebih kecil, namun memiliki kejernihan gambar luar biasa. Penemuan itu membuatnya terkenal dan membawanya bergabung dengan Royal Society, organisasi ilmiah paling bergengsi di Inggris kala itu. Namun Newton bukan hanya ilmuwan yang jenius. Ia juga manusia yang rumit. Dia dikenal sangat tertutup, mudah tersinggung, dan sering terobsesi dengan penemuannya. Dia berdebat keras dengan ilmuwan lain, terutama dengan Robert Hooke dan Gottfried Leibniz, yang juga meneliti kalkulus. Perselisihan ini berlangsung bertahun-tahun, bahkan setelah kematian mereka. Di luar ilmu fisika, Newton juga mendalami alkimia dan teologi. Dia menulis lebih banyak tentang Tuhan dan kitab suci daripada tentang fisika. Bagi Newton, alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, dan hukum-hukum alam hanyalah cara Tuhan menata ciptaannya. Dio Persis dengan Boace Miralam. Manusia sebenarnya sedang memahami jejak kebijaksanaan ilahi. 13. Pada akhir hayatnya, Newton diangkat menjadi Presiden Royal Society dan bahkan menjadi anggota Parlemen Inggris. Juris juga diprivilegiasi oleh Ratu.
aneh pada tahun 1705 dan menjadikannya salah satu ilmuwan pertama yang mendapat kehormatan bangsawan karena jasa ilmiah. Ia menghabiskan masa tuanya dengan tenang di London, dihormati oleh para cendekiawan dan pemimpin dunia. Isaac Newton meninggal pada 31 Maret 1727 pada usia 84 tahun. Ia dimakamkan secara terhormat di Westminster Abbey, berdampingan dengan raja dan tokoh-tokoh besar Inggris. Di batu nisannya tertulis kata-kata Latin dengan arti, "Di sini beristirahat Sir Isaac Newton, yang dengan kekuatan pikirannya yang hampir ilahi, menjelaskan sistem alam semesta, planet dan bintang, warisan Newton abadi. Tanpanya kita tak akan memahami hukum gerak, gravitasi atau prinsip dasar fisika modern." Bahkan Albert Einstein ratusan tahun kemudian berkata dengan penuh hormat, "Newton dengan satu tangan mengungkap rahasia alam semesta. Dengan tangan lainnya, ia menyingkap tirai surga." Dan benar dari Newton, dunia tak lagi sama. Dari jatuhnya sebuah apel, ia menurunkan hukum yang menjelaskan seluruh gerak langit. Dari kesendirian, ia menyalakan cahaya yang mengusir gelapnya ketidaktahuan umat manusia. Itu dia sedikit kisah dari salah satu tokoh yang berpengaruh dalam dunia, yaitu Isaac Newton. Jika kamu suka kisah tokoh hebat seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar tokoh siapa lagi yang ingin kamu dengar kisahnya.